Assalamualaikum. Halo, saya Nadinda Aulia Sabrina. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Definisi: manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi menurut Mandi 2008. Lalu apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Lalu manajemen sumber daya manusia. Dalam istilah manajemen sumber daya manusia, terkandung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan atau milik yang berharga bagi perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Perbedaan dari keduanya dapat terlihat dengan jelas, tetapi inti dari keduanya sama saja, yaitu membahas mengenai karyawan atau sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, tujuan personal. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan fungsional. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan selanjutnya, tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Selanjutnya, tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka, sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individu bagi organisasi. Tujuan personal bagi karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun, dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan seleksi, yang terdiri dari analisis dan desain jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi. Lalu, pengembangan dan evaluasi yang terdiri dari orientasi, penempatan dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, karyawan dan hubungan perburuhan. Yang kelima, kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, 6. Riset sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia. Yang pertama, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Lalu, turnover yang tinggi,
rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam pengupahan, dan ketidakberdayaan karyawan. Baik, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.